Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih kepada Pak Margono atas presentasi yang sangat inspirasi sekali gitu bagi kita. Gitu. Hingga nanti mungkin dari kami para dosen dan juga para mahasiswa mungkin dapat mengambil pelajaran dan juga mungkin inspirasi untuk melakukan riset ke depannya. Nah, mungkin sebelum saya masuk ke sesi kedua, mungkin bagi Bapak audien, adik-adik mahasiswa mungkin juga bisa memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada Pak Margono melalui chat room. Jadi sambil jalan nanti Pak Yulfian, Profesor Yulfian memberikan materi, mungkin juga bagi yang mau bertanya dengan Pak Margono bisa melalui chat room. Sehingga Pak Margono bisa juga langsung merespon dengan cepat. Ya. Karena kita terus sesuatu. Oke, selamat datang kepada Pak Profesor Yulfian Aminanda. Pada sesi kedua ini kita akan mendapatkan suatu materi mengenai material yang sesuai untuk aircraft ini gitu. Tadi Pak Margono sudah menjelaskan mengenai teknologi yang digunakan untuk mendesain kemudian mensimulasikan aircraft teknologi. Sesi kedua ini adalah Profesor Yulfian akan membahas mengenai materialnya. Di mana sebelumnya saya akan menjelaskan mengenai CV Prof. Yulfian ini sebenarnya panjang, tapi saya singkat saja bahwa Prof. Yulfian ini sudah berkecimpung di dunia aerospace industri sejak tahun 1993 sampai 2005. Kemudian dilanjutkan 2005 sampai 2018 menjadi peneliti dan juga dosen di Departemen Mechanical Engineering untuk program aerospace pada Universitas IIUM Malaysia, yaitu International Islam University Malaysia. Sekarang Prof. Yulfian ini sebagai dosen, yaitu profesor di bidang Mechanical Engineering pada UTB Brunei Darussalam. Mungkin itu saja singkat penjelasan mengenai CV Profesor Yulfian. Selanjutnya kita berikan waktu dan kesempatan untuk memberikan materinya. Pada Prof. Yulfian, dipersilakan. Terima kasih. Ini saya share sendiri ya nanti ya. Iya. Terima kasih Pak Moderator, Pak Dedi Suryadi. Senang bisa bertemu lagi dengan rekan-rekan di Universitas Bengkulu. Nah, rasanya tahun lalu ya? Tahun lalu, Pak. Ya, tahun lalu. Ya. Masih dengan Pak Margono ini dulu satu tim bekerja di 2130 dan 250 Pak Margono ya. Information System. Ya. Ini Pak Julian ya? Iya, Yulfian. Bisa reunian, Pak. Ya. Sampai ketemu lagi ya. Ya, sekarang di mana posisi di Inggris katanya Pak ya? Saya Inggris ya. Kita satu tim dengan Prof ini, Dek. Kita setiap menit ketemu dulu waktu. Iya, mengerjakan propulsi dulu di. Jadi saya mungkin agak cepat saja biar nanti lebih baik dibagikan waktunya untuk tanya jawab lebih menarik kali. Bisa terlihat ya? Ya. Oke. Jadi seperti saya sebutkan tadi, saya akan konsentrasi aja di composite laminate untuk aircraft structure. Tidak akan menerangkan teorinya secara detail, tapi mungkin trennya nanti, tren yang sekarang dan nanti in the future itu apa yang akan dibuat dengan menggunakan material ini. Apa laminate untuk apa itu komposit biasanya terdiri dari minimum 2 jenis material yang disatukan, makanya dia itu menjadi heterogeneous dan anisotropic. Ya, heterogeneous dan anisotropic itu akan lebih menyusahkan lagi dalam untuk desainnya ya, karena dia tidak uniform di segala arah untuk properti mechanical-nya. Nah, yang akan kita lihat, yang khusus sekali untuk dipakai sekarang itu adalah laminate composite yang mempunyai fiber, itu strong fiber. Ini yang akan kita manfaatkan untuk menahan load yang akan berlaku di satu struktur tertentu. Jadi kita akan memanfaatkan kekuatan fibernya ini, lalu dibungkus atau dilem oleh matriks.
Jadi matriks itu tentunya karena fungsinya hanya melemkan fiber tersebut, sehingga propertinya tidak harus yang tinggi. Dia hanya untuk menyatukan fibernya dan bentuk dari struktur tersebut. Jadi begitu. Jadi ada untuk laminate ini, laminate ini satu adalah kita memanfaatkan fibernya. Tentu fiber seperti glass fiber, carbon fiber dan lain-lain punya properti mechanical yang lebih tinggi daripada aluminium dan steel gitu ya. Lalu untuk supaya fiber ini bisa dibentuk menjadi satu struktur tertentu, maka dia harus dilemkan satu sama lain, dan itu disebut matriks. Properti yang menarik, beberapa tadi sudah disebut oleh Pak Margono, dia tidak yield, artinya dia elastic behavior, jadi yieldnya itu tinggi, tidak ada plasticity. Tapi secara magnitude itu yieldnya jauh lebih tinggi daripada aluminium. Hanya saja kalau misalnya kita bekerja dengan material yang tidak ada plasticity-nya, biasanya itu dalam segi nanti terkena strike atau terkena impact itu kurang baik dibandingkan dengan yang punya plasticity behavior. Gitu ya. Ya, fatigue resistance, jadi beberapa cycle loading yang akan berlaku kepada komposit itu tidak akan memerlukan banyak cycle untuk memfailkan struktur tersebut. Kenapa bisa begitu? Karena berbeda dengan metalik pada umumnya, kalau ada fatigue itu dia ada dislocations di daerah tertentu, lalu failure itu akan terbangun dari failure tersebut, dari dislocations, opening, crack opening pada poin tersebut. Sedangkan untuk komposit, dia yang pertama itu akan menghancurkan matriksnya, sedangkan matriksnya itu di seluruh struktur pesawat, sehingga tidak terjadi di satu poin tertentu, dia akan berpindah-pindah. Baru nanti akan memberikan atau mematahkan fibernya, tapi tentu setelah banyak cycle yang berlaku. Sehingga kadang-kadang kita sebut bahwa komposit laminate itu tidak fatigue gitu ya, karena dia cycle yang diperlukan untuk memfailkan komposit tersebut sangat banyak, sangat tinggi. Subject to humidity, ini juga salah satu kekurangannya, dia menyerap humidity, maka karena itu biasanya kita cover dengan protection di atas di surface-nya untuk menahan humidity. Tidak corroded seperti aluminium, karena yang akan corroded itu biasa fibernya, tapi kalau kita memilih matriksnya yang anti corrosion, maka akan pada umumnya akan membuat properti dari anti corrosionnya menjadi lebih baik gitu. Dia tidak sensitif kepada chemical. Nah, ini yang saya sebut tadi, medium to low level impact resistance, karena memang dia tidak ada plasticity-nya. Kalau plasticity-nya itu dia yang akan mengabsorb energi dengan mendeform di daerah plasticity materialnya. Sedangkan untuk komposit ini kebanyakan tidak ada, sehingga kemampuan untuk menampung mengabsorb energi dari impact-nya sendiri akan menjadi kecil gitu ya. Terus fire resistance juga. Itulah kenapa kita pakai. Lalu di sini kita lihat propertiesnya, dari segi tensile stress dia lebih tinggi dari metalik, juga penggunaan untuk temperatur tertentu yang lebih tinggi dari temperature resistance compare pada aluminium. Karena itulah menjadi sangat menarik untuk dipakai, terutama untuk di aircraft. Dan yang paling penting adalah karena properti density-nya yang sangat kecil. Sehingga kalau kita bandingkan dengan load yang kita desain dengan metalik, aluminium atau steel dibandingkan dengan komposit, untuk menahan load yang sama itu, karena properti fiber yang lebih tinggi dan density-nya yang kecil, total load-nya itu bisa reduce sampai 30-50%. Dimana kalau di dalam hidup pesawat memang semua desain itu pada ujung-ujungnya adalah bagaimana kita bisa mendesain struktur yang lightweight gitu ya, yang bisa mereduce total weight dari pesawat, sehingga kita bisa memasukkan lebih passenger ke dalam pesawat tersebut. Fabrication prosesnya banyak sekali
tipe-tipe manufacturing daripada komposit. Saya akan bahas saja bagian yang untuk pesawat. Pada umumnya pembuatannya itu adalah ada reinforcement di sini fiber sendiri dan resin sendiri. Lalu resin dan fiber itu disatukan, namanya adalah impregnations. Dari situ kita taruh di atas tool untuk membuat shape-nya. Lalu di compaction itu supaya kita mempunyai udara-udara yang di dalam itu bisa dikeluarkan, dan juga supaya ada thickness itu ketebalan uniform di semua strukturnya. Lalu setelah itu ada polymerization. Pada saat tahap ini biasanya itu masih dalam bentuk liquid ya resinsnya. Jadi belum dalam bentuk structure. Baru setelah ada polymerization proses dia menjadi keras, menjadi strukturnya. Lalu kita angkat dari moldnya, baru finishing. Karena begitu diangkat itu nanti resinnya itu mungkin ada dia artinya end daripada productionnya itu tidak sesuai dengan apa kita inginkan, sehingga kita harus buat finishing touch-nya begitu ya. Misalnya ada resin yang keluar yang melebihi daripada moldnya sendiri. Nah ini misalnya yang disebut ke sini dulu. Nah ini yang saya sebutkan pre-pack, ini yang dipakai untuk komposit di pesawat, biasanya memakai fiber carbon dan resinnya dari epoxy. Tapi dia somehow sudah dibuat fabrikasi sehingga seperti kain begini. Jadi sudah ada satu layers, ada satu direction di sini, ini directions dari fibernya ini, di arah direction ini. Dan ini sudah disatukan dengan resinnya. Lalu dijual seperti kain lah dalam roll begini. Nah ini yang sudah siap untuk polimerisasi nanti. Jadi tidak pencampuran antara fiber dan resinnya sudah dilakukan di awal. Lalu pembuatannya salah satu cara yang paling baik untuk sampai saat ini untuk structure adalah memakai proses autoclave manufacturing. Artinya kita masukkan dalam oven nanti ya. Jadi nanti ini komposit yang kita masukkan ini moldnya ini masih dalam bahasa Prancis ya. Terus saya mengerjakannya di Prancis. Ini memakai mold, ini moldnya, lalu kita buat satu release agent. Jadi ini supaya nanti komposit dengan moldnya itu tidak menempel. Lalu ini komposit sendiri bisa beberapa directions ya. Jadi kita yang pre-pack tadi ini kita gunting, terus nanti kita masukkan layer by layer nomor 1, 2, 3, 4, 5 sampai layer number n. Lalu nanti arah-arahnya pun setiap layer akan berbeda. Ditutup lagi dengan release agent. Lalu ada satu cover untuk resin. Jadi kalau waktu nanti ada compression, ada resin yang ke atas, dia keluar tapi tidak boleh masuk lagi. Lalu kita cover dengan bag. Dan setelah itu kita buat vacuum di sini. So ada lagi plastik bag di atas untuk vacuumnya. Jadi kita vacuum. Vacuum itu sebenarnya untuk compaction ya, supaya semuanya terkompres sehingga nanti uniform dan udara pun bisa keluar di sini. Oke, setelah semua dibuat dengan vacuumnya, seperti ini contohnya, ini beberapanya ya, ini pre-packnya, ini moldnya. Lalu kita masukkan dan ini semua bagnya sudah di sini, sudah di vacuum. Semua ini nanti dimasukkan ke dalam autoclave. Ini autoclave yang ada di Boeing Company untuk membuat fuselage dari Boeing 787 Dreamliner, yang dimana fuselage-nya itu full composite, laminate composite dibuat dari carbon fiber. Nah, yang tadi itu semua yang sudah dalam bag ini dengan pressurized-nya dimasukkan ke dalam autoclave. Lalu autoclave ini namanya pada proses polimerisasi. Jadi dalam autoclave ini ada pressure yang di-apply, juga temperatur cycling. Jadi nanti ada beberapa temperatur cycling untuk beberapa jam tertentu dimasukkan dalam oven. Nah ini misalnya kalau kita lihat nose daripada 787, cara pembuatannya adalah ya, ada moldnya sendiri,
lalu nanti oleh robot gitu ya, layernya dimasukkan ke sini, layer by layer, nanti fuselage-nya ini berputar, lalu robotnya akan membuat layer by layer berdasarkan direction-nya. Nanti semua ini dimasukkan ke dalam autoclave tadi, dalam autoclave ini. Nah, ini yang setelah dikeluarkan dari autoclave, ini hasilnya. Di sini ada apa istilahnya shaft ya, yang memutarkan. Jadi waktu pembuatannya itu ini berputar, terus mesinnya hanya menaruh repack-nya tadi. Oke, so ini assembly daripada skin dengan frame-nya, semua komposit. Ini komposit. Juga kita lihat ini ada beberapa direction daripada kompositnya. Ini pun demikian ya. Nah, ini yang terakhir lah. Jadi waktu keluar terus di assembly dengan frame-nya, itu dicat, dan ini adalah waktu satu daripada section 787. Jadi di sini yang trend, maksudnya yang dipakai, yang mature teknologi yang dipakai di aircraft company ini sekarang adalah memakai autoclave. Di mana sampai saat ini proses memakai autoclave itu menghasilkan struktur komposit yang terbaik dari segi mekanik. Oke, terus bagaimana tesnya ya? Jadi di sini pun tesnya pun ada pyramid of test. Jadi biasanya berjenjang begitu, jadi tidak langsung dites di pesawatnya. Memastikan bahwa mechanical property dan kekuatannya memang memenuhi apa yang diminta requirement. Maka ada beberapa hierarki tes, pertama dari materialnya, dari properti materialnya harus dites apakah betul sesuai dengan yang kita klaim gitu. Terus setelah itu desainnya, jadi setelah ini mulai ke specimen dari part, lalu ke assembly-nya, lalu terakhir di pesawatnya. Jadi semua ini harus dilakukan untuk memastikan bahwa komposit itu memang secara strength itu memenuhi load yang bisa dicapai. Sebagai contohnya ini ya, ini adalah untuk material, lalu untuk specimen kalau boleh dibilang ya, di sini untuk misalnya delaminations, lalu ke subpart, terus ke panel, lalu nanti ke aircraft. Dan ini semua harus dites karena berdasarkan requirement dari authority requirement harus dilakukan. Oke, kenapa selain itu kita melakukan? Memang pada awalnya komposit itu mahal. Memang sesuatu yang baru itu tentu cost-nya akan mahal. Tapi setelah 30 tahun sekarang dalam pengembangannya, cost dari komposit itu menangnya setelah dia di manufacturing process ya, dengan assembly. Sementara kalau cost produknya, materialnya memang masih jauh lebih mahal daripada misalnya aluminium atau steel. Tapi pada at the end of the day, untuk cost savingnya itu di manufacturingnya dia lebih murah, karena memang kita hanya memerlukan satu mode saja. Satu mode sudah dibuat, maka kita bisa buat beberapa pieces yang sama untuk structure daripada aircraft. Sedangkan kalau misalnya kita metalik, terutama kalau kita membuatnya memakai machining system, nah itu setiap saat harus di machining, jadi memang manufacturing produknya menjadi tinggi. Selain yang paling utama adalah pada awalnya memang komposit itu mempunyai berat yang jauh lebih rendah daripada aluminium. Maka itulah pada awalnya memang dikhususkan dengan capital yang cukup besar untuk mengembangkan komposit structure ini. Aplikasinya di aircraft, kalau kita lihat ini ya, untuk pesawat Airbus sebenarnya sudah dibuat di tahun 80, lalu sampai tahun 2011 dengan T350 yang terbaru itu dia sudah 50%, sampai 70%, malah kalau 50% untuk minutes. Kalau pesawat daripada militer memang sudah banyak, karena memang dia tidak terlalu stringent dalam segi sertifikasinya. Jadi biasanya memang semua teknologi baru itu di-apply di military, baru nanti kalau sudah mature dicoba di civil aircraft karena dia stringent dalam segi quality-nya. Kayak di sini 350,
yang diklaim memang sudah banyak memakai komposit untuk menandingi 787, Boeing 787. Pada awalnya dibuat untuk yang pertama sekali dibuat di militer ya, ini dicoba di aplikasinya di rotor blades untuk helikopter. Dia terbuat dari glass dan carbon fiber. Jadi campuran antara glass fiber dan carbon fiber dengan matriks tetap epoxy ya. Keuntungannya ternyata karena ini di bagian rotor, jadi ada fatigue life di situ. Lifetime to fatigue ternyata dia jauh lebih banyak dengan menggunakan komposit. Lalu Starflex juga. Jadi Starflex itu adalah di sini Pak, di bagian yang menghubungkan antara shaft dari engine ke blades-nya. Jadi bagian ini yang second step-nya dibuat dari komposit juga. Ya, sudah banyak ya di sini ya, misalnya dari buat ada number of bearing efficiency, kita banyak rasionya yang menurunkan daripada segi berat juga. Lalu setelah itu Dassault Falcon untuk business jet. Jadi semua engine the wing sini di bagian wing box-nya, bagian upper dan lower-nya sudah dibuat dengan carbon fiber juga. Ini dibuat di fiber karena memang untuk awalnya kita buat di business jet, di mana loop-nya memang tidak sebesar dengan civil aircraft untuk yang 100 penumpang yang kita ada sekarang. Dan itu saya dibuat di Dassault. Ini mulus sekali pembuatannya ya. Jadi ada successful di sini, ada break technology dalam segi manufacturing composite materialnya. Lalu terakhir di 340 setelah itu, ini sudah mulainya dibuat untuk primary structure, artinya structure yang akan mendapatkan load yang signifikan. Ini namanya untuk menghubungkan antara wing box kepada wing rail ini. Bentuknya seperti ini ya. Ini semua dari material komposit, layer by layernya dibuat sedemikian rupa, cukup tebal ya, cukup tebal dan bagus sekali, jadi tidak ada bubble air di dalamnya gitu. Nah ini lalu 380 sama juga yang sudah dilakukan di pesawat-pesawat yang lama di normally di sini ya. Age, nose, di lain dari yang jadi kali kalau dari metalik ya, saya penumpang yang akan dibawa begitu atau kayak perbedaannya. Ini dibuat dengan metalik, tentu akan berat sekali ke pesawat ya, sehingga tidak akan efisien untuk membawa penumpang sampai 500 penumpang seperti yang didesain untuk A380 ya. So, kita bandingkan nih orang saya sebesar ini ya, berarti ini wing box-nya itu memang besar sekali. Dan ini adalah salah satu breakthrough teknologi oleh Airbus yang propose wing box di mana ini adalah daerah stres yang paling tinggi di seluruh pesawat untuk dibuat daripada komposit begitu. Terakhir yang A350. Oke, yang 350 kita lihat 52% ini yang laminate composites, yang lainnya aluminium. Ini sebetulnya komposit juga, tapi dia alloy, steel juga aluminium, tapi kita lihat ada 52%. Bagaimana sebetulnya strategi dari Airbus untuk membuatnya? Dia membuatnya panel by panel. Jadi ini panel, untuk satu panel dibuatkan kompositnya, panel, lalu nanti ditempel atau dijoinkan ke frame. Sementara untuk Boeing full komposit. Jadi dia tidak panel by panel. Ada sejarah tersendiri mengapa Airbus membuat seperti itu.
Karena pada awalnya memang 787 ada delay dari segi delivery, karena memang waktu terjadi manufacturing untuk seluruhnya itu memang terjadi wrinkling, jadi bergelombang begitu ya, sehingga akhirnya Airbus memutuskan untuk membuat by panel, jadi ini lebih mudah untuk diassembly. Nah, 380 juga ini untuk panel yang saya maksudkan tadi. Dan lain-lain. Lalu kita lihat future application manufacturing ya. Jadi sekarang itu instead of buat dari prepack, itu dibuat diusahakan sekarang daerah itu membuat resin transfer molding. Jadi artinya kita taruh dulu fibernya dalam mold dengan resin. Untuk struktur yang kompleks bentuknya itu akan sangat efisien, sangat bagus gitu. Jadi akan mudah. Ini terus ada namanya 3D laminate. Jadi selain 2D dari woven begini, jadi ada satu di dua arah. Di dalam thickness-nya pun nanti ada seperti dijahit begitu. Jadi kita jahit di 3D-nya. Nah, itu juga sudah menjadi research di daerah kita bagaimana pengaruh daripada jahitan di arah ketiga daripada fiber begitu ya. Nah, ini dibuat untuk fan blade-nya engine yang tadi Pak Margono beritakan untuk fan blade-nya. Ini kan bentuknya sekarang untuk menghasilkan airfoil atau blades yang sangat efisien itu memang bentuknya itu kompleks lagi, tidak hanya airfoil saja, jadi ada twisting, ada juga lain-lain lah. Di sini pun lain-lain ya, twisting angle-nya lain, di arah sini pun lain-lain, dan itu akan bisa, kalau bisa kita buat di metalik itu machining akan mahal sekali, tapi kalau dengan cara membuat dengan komposit itu akan lebih mudah karena seperti kain ya, kita taruh saja di moldnya lalu kita injekkan dengan resin gitu. Tapi memang sekarang masalah manufacturingnya bagaimana, apakah optimum apa tidak optimum, itulah sekarang yang menjadi daerah research di daerah komposit. Morphing airplane ini pun begini, jadi bentuk dari wing ini bawahnya itu tidak mulus, jadi dibentuk secara khusus misalnya untuk meredam radar begitu ya, meredam deteksi dari radar dan lain-lain. Bentuk-bentuknya sangat kompleks, sangat detail, yang kemungkinan jadi secara ekonomi itu akan bisa dibuat oleh komposit. Kalau di machining itu memang susah sekali. Jadi terus ada assembly lagi. Kalau ini bisa dibuat satu pieces semua ini sehingga menjadi efisien. Salah satu lagi untuk membuat komposit menggunakan resin injection method adalah untuk blade-nya AOLIN. Jadi apa? Yang untuk electrical, untuk menghasilkan electrical menggunakan kecepatan angin ya. Kalau kita lihat di Eropa sudah banyak, blade-nya itu panjang-panjang sampai 60 meter begitu. Nah, itu kalau dibuat dari metalik akan sangat susah untuk membawanya dan memasangnya. Tapi kalau membuat dengan komposit menjadi ringan dan mudah untuk dipasang. Nah, sekarang masalahnya bagaimana kita bisa membuat all along ini ya, fibernya itu di sepanjang beginilah. Dan kalau misalnya kita buat autoclave, nggak mungkin kita punya autoclave yang panjangnya sampai 60 meter misalnya. Jadi memang harus membuat metode baru yang sedang dibuat adalah dengan menginjeksi. Jadi kita hanya punya mold, resin, fibernya ditaruh di mold, terus kita tembakkan dengan resin, tapi tentu harus yang efektif ya artinya nanti uniform bubble air-nya tidak ada dan lain-lain. Oke, itu aja jadi untuk pengantar begitu ya. Jadi satu adalah apa itu komposit. Saya hanya khususkan komposit laminate saja yang digunakan di aircraft structure, termasuk salah satu yang dipakai sebagai prosesnya, fabrication prosesnya, aplikasinya dan future-nya. Jadi untuk melihat kalau nanti misalnya ingin research di daerah ini itu larinya kemana begitu. Jadi begitu saja untuk sementara. Saya lebih senang kalau misalnya lebih ke pertanyaan. Jadi bisa dipakai untuk pertanyaan ke Pak Margono, dan kalau ada
saya pun boleh, jadi lebih enak. Jadi itu pengantarnya saja ya, pengantar saja dari saya begitu. Terima kasih. Oke, terima kasih Prof. Sangat menarik sekali. Mungkin dari segi materialnya sudah dibahas tadi. Untuk mempersingkat waktu, mungkin ada dari peserta yang mau bertanya. Saya langsung yang bertanya silahkan untuk memencet tombol raise hand, itu ada di sebelah kiri atau sebelah kanan kita ini, silahkan. Ini ada Dimas Trio Putro yang mau bertanya. Mungkin Pak Agus sebagai host tolong di unmute. Dimas mungkin mau bertanya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala pada para dosen kami yang ada di Fakultas Teknik Universitas Bengkulu. Oke. Kemudian kepada pemateri Bapak Margono dan Prof. Julian. Sebuah penghargaan bagi kami mendapatkan ilmu dari para expert dan pemateri yang sangat luar biasa. Mungkin pertanyaan saya Pak, bukan terkait pada materi yang tadi disampaikan, tapi ini menyangkut tentang kemajuan dari industri aircraft yang ada di Indonesia. Yang ingin saya tanyakan itu Pak mengenai ini kan baru motivasi saya buat apa sih yang menarik di pesawat terbang ini sehingga saya itu bisa termotivasi untuk belajar lebih lanjut. Yang pertama yang saya tanyakan itu Pak, apakah tadi yang mengenai flexible wing yang disampaikan oleh Pak Margono itu Profesor B.J. Habibie kan dulu pernah menjadi seorang ilmuwan yang sangat luar biasa. Apakah beliau belum menemukan komposisi terbaik melalui riset tentang flexible wing, Pak, yang tadi Pak Margono sampaikan? Apakah Profesor Habibie itu belum menemukannya mengenai flexible wing tadi? Kemudian yang kedua, apa sih permasalahan industri pesawat terbang yang ada di Indonesia ini, Pak? Untuk Pak Margono terkhusus dan Prof. Julian, sehingga Bapak lebih memilih bekerja dalam proyek-proyek yang ada di luar Indonesia, Pak, bukan di Indonesia. Nah, ini menarik karena Bapak kan merupakan putra terbaik, Pak, salah satu putra terbaik yang ada di Indonesia, tapi kok malah profesinya pergi ke luar Indonesia. Saya ingin tahu masalah sebenarnya itu apa, Pak. Kemudian yang ketiga, Pak, ini agak diborong dikit, masalah kita ini sering beli pesawat tempur, Pak, untuk pertahanan, Pak. Ini baru-baru ini kan Bapak Prabowo itu sudah memesan beberapa pesawat. Yang ingin saya tanyakan itu, apakah kita belum ada seseorang atau sebuah lembaga yang bisa memfasilitasi untuk pembuatan pesawat terbang sendiri, khusus pesawat tempur, Pak? Ya, mungkin itu saja, Pak, 3 pertanyaan dari saya. Terima kasih banyak atas kesempatannya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat. Oke, gimana nih? Pak Helmi atau saya? Oke, mungkin langsung dijawab pertanyaan untuk pertama Pak Margono, Pak, ya. Flexible wing itu apakah belum ditemukan oleh Pak Habibie yang selama ini sudah konsen masalah aircraft teknologi gitu. Mungkin silakan Pak, bisa ditambah oleh Pak Yan. Oke, mungkin nanti ditambah oleh Profesor Julian. Selama 25 tahun terakhir ini kita masih menggunakan fixed wing. Kekuatan material in relation dengan loading, karena loadingnya bukan hanya tension compression, tapi loadingnya adalah twist. Ini menyebabkan untuk flexible wing itu sangat sulit diciptakan. Saat ini, pada saat Pak Habibie udah berapa tahun ini, Prof. Julian, Pak Habibie ini? Lama, Pak, ya? Lama sekali, kan? Kita, karena wing ke fuselage joint, itu
sangat-sangat kritikal seperti yang dikatakan Profesor Julian, di mana join di situ itu tidak fully komposit, tapi juga interaksi antara join menggunakan metal combine dengan komposit. Kalau join dengan menggunakan bolt dengan metal dan dengan komposit, di mana komposit seperti kata Profesor Julian sensitive to hot wet environment, jadi panas dingin dengan ekspansi yang berbeda antara metal dan komposit. Ini sangat sulit untuk diaplikasikan, sehingga pada saat itu sampai beberapa 5 tahun belakang ini belum bisa menggunakan flexible wing, dan tentu saja pada saat itu untuk safety issue Pak Habibie belum bisa menciptakan hal itu. Tapi saat ini riset secara intensif telah dilakukan oleh NASA bersama MIT di Amerika untuk meriset tentang morphing wing, di mana morphing wing itu separuh fleksibel, di mana kalau ada kita memerlukan daya angkat di wing yang tinggi, mereka secara otomatis menggunakan motor control system, di mana very flexible wingnya, tapi hanya separuh wing, tidak di joinnya, ya hanya separuh wing ke depan. Dan ke depan kita masih banyak sekali riset yang diperlukan, terutama material dan joint interaction antara material dan material yang berhubungan dengan wing atau bodinya. Jadi saat ini kita di sini juga belum berpikir begitu, menyangkut masalah safety, ekonomitas dan energi yang diperlukan untuk riset itu. Tapi universitas dan NASA sekarang sudah melakukan itu, terutama morphing wing. Mungkin Profesor Julian nanti tambah. Apakah perlu dilanjutkan jawaban pertanyaan kedua, Pak? Ini. Ya, selanjutnya saja, Pak. Satu-satu lah ya. Satu dulu ya. Saya tambahin aja ya. Oke. Saya lupa saya panggil Julian ya. Yul, Pak Yul dulu panggilnya. Saya nggak pernah manggil Prof dulu. Iya, baru aja. Dulu belum, masih muda. Jadi begini. Kalau bisa Prof tambahin itu ya. Ya. Jadi begini, pesawat itu ilmunya tuh luas, Pak. Jadi semua area itu masuk di aerospace. Jadi kalau misalnya apakah Pak Habibie sudah itu, jadi Pak Habibie sendiri itu tidak akan cukup untuk memikirkan semua gitu ya. Karena itu kan masalah yang luas dan detail, research yang sangat high tech begitu. Pak Habibie itu sebetulnya ahli petik crack macam itu. Jadi kalau diminta Pak Habibie memikirkan semuanya, kasihan juga gitu Pak ya, karena memang untuk memikirkan semua itu memang diperlukan ratusan researcher dan ribuan researcher. Itu yang satu. Yang kedua, flexible wing itu memang baru saja Pak, baru ada ide karena sudah dimulainya itu di research institution sama university itu bagaimana membuat dengan scale model yang lebih kecil itu wing yang menyerupai burung. Digerak-gerakan burung, selain itu dia juga ada torsion. Nah itu sudah beberapa dibuat. Sehingga ada ide lah bagaimana kita membuat flexible wing untuk civil aircraft. Tapi tentunya seperti yang disebut Pak Margono tadi, ada masalah safety. Jadi tidak bisa langsung saja ada itu langsung di-apply, nanti kalau ada kecelakaan bagaimana. Jadi menurut saya flexible wing itu baru saja. Jadi Pak Habibie pun sudah beberapa puluh tahun yang lalu mungkin baru terdengar pada masa itu ya. Idenya itu baru dalam 5-10 tahun yang lalu saja. Setelah orang berpikir bagaimana, ini burung kenapa bisa dia terbang dengan energi yang kecil, artinya thrust energi yang kecil, tapi dengan gerakan fleksibelnya menghasilkan lift yang bagus begitu.
Jadi begitu, flexible beam masih lama. Nah, itu akan bisa dibuat salah satunya kalau dengan komposit, memakai resin yang plastik, jadi resinnya itu agak fleksibel begitu ya. Itu ke arah ke sana lah begitu. Tapi ya memang menurut saya dalam 10, 20, 38 belum akan mature. Jadi harus banyak tes-tes yang harus dilakukan. Iya. Oke. Mungkin bisa lanjut ke pertanyaan kedua, Pak. Kenapa bekerja di luar negeri ya? Iya. Nomor 2, PTDI masalahnya Pak Margo. Masalah apa di PTDI katanya gitu. Oh. Baru nanti kenapa di luar. Apakah Prof. Julian bisa menjawab itu? Wah, Pak Margo duluan kan. Jadi begini ya, membuat satu aircraft, perusahaan aircraft itu memang high capital. Memerlukan dana yang besar, memerlukan engineer, memerlukan culture yang baik untuk menghasilkan pesawat begitu ya. Kenapa PTDI? Masalahnya apa? Masalahnya sebetulnya menurut saya masalahnya tidak ada yang dalam tanda kutip Masalahnya itu kan PTDI itu dibuat dari nol gitu Pak. Jadi waktu kita memutuskan akan membuat pesawat CN235 yang memang jauh beda dengan C212 atau dulu yang kita buat sewaktu zaman Angkatan Udara membuatnya itu jauh berbeda. Jadi sudah mulai membuat misalnya kalau mobil itu kalau motor tuh sudah Harley Davidson, jadi bukan sepeda lagi begitu ya. Nah itu kita membuatnya dari nol. Jadi yang awal yang dikejar itu adalah kemampuan teknologi atau tekniknya untuk bisa mendesain dan memanufacturing. Dan itu sudah digenjot. Jadi makanya waktu itu visi misi PTDI itu adalah sebagai gerbong teknologi. Jadi kita mengambil teknologinya sehingga kita bisa menguasainya begitu. Di situ masalahnya apa? Pada akhirnya memang kalau dilihat masalahnya adalah masalah sebagai perusahaan begitu. Sebagai perusahaan kan tentunya harus dilihat untung tidak untung begitu ya. Pada akhirnya apa untung apa tidak untung. Nah, itu mungkin yang dilihat menjadi masalah karena kemungkinan dilihatnya bahwa kita pesawat yang dijual misalnya 250 tidak jadi, CN235 kemungkinan tidak banyak walaupun bisa debatable ya. Jadi masalahnya itu kalau begitu dilihat dari segi bisnis side-nya dari perusahaan. Yang menurut saya pada saat itu memang bukan visinya bukan ke situ. Visinya adalah menguasai teknologinya begitu. Ya, jadi begitulah. Jadi kalau misalnya dirasa banyak yang menjadi perdebatan pada saat itu adalah waktu dilihat dari bisnis perusahaannya begitu. Dari segi bisnisnya. Lihat bahwa mungkin yang terlaku waktu itu CN235 hanya beberapa saja begitu ya. 250 tidak jadi tes karena tidak terjadi flight test. Jadi kalau melihat dari sisi bisnisnya memang kelihatan ada masalah di situ, ada kegagalan. Makanya itu setelah ada tahun berapa yang ada terjadi ini Pak Mas Margono ini besar-besaran itu masanya Pak Erwin itu ada layoff besar-besaran, visinya dirubah menjadi business entity. Karena itulah karena kita sudah punya teknologinya, dibuatlah 2119 yang kita pasti bisa membuatnya karena teknologinya tidak terlalu teknologi canggihnya diambil sehingga kita membuat yang teknologi biasa dengan tujuan bisa terjual. Gitu. Jadi begitu Pak. Pertanyaan masalahnya itu Wisu. Ya. Mas Margono nggak tahu karena Mas Margono duluan masuk dari saya dulu. Masalahnya, tapi kalau tanya masalah, nanti dipegang polisi nggak saya? Kembali seperti Profesor Julian, ya, misi didirikan industri pesawat terbang di Indonesia itu adalah membuka mata bangsa Indonesia tentang teknologi. Jadi IPTN didirikan itu sebagai payung teknologi. Ini terbukti bahwa orang-orang yang keluar dari teknologi, dari IPTN, masuk ke perusahaan-perusahaan di Indonesia, itu mereka sangat-sangat
dihargai. Karena mereka advance dalam berpikir, advance dalam teknologi. Kamu lihat adik-adik orang-orang yang dari PTN di Pertamina, di mana, dia menjadi advance. Itulah misi Pak Habibie sebenarnya. Payung teknologi dan teknologi semua di bawah industri lain itu akan menggunakan teknologi-teknologi dari PTN. Itu misinya yang pertama. Terus kemudian masalahnya sekarang, ya, masalahnya adalah SDM. Masalah di IPTN ini SDM. Karena infrastruktur udah sangat canggih di sana, seperti Profesor Julian tahu di sana. Komputer itu sudah sangat advance, ya, manufacturing advance, ya, seperti dulu 25 tahun yang lalu kita udah punya autoclave, big autoclave, ya, Prof, di sana, ya, gitu, di situ. Tapi masalahnya SDM, attitude orang Indonesia beda sekali. Kita perlu orang yang jujur, orang yang disiplin, respect, dan tanggung jawab untuk membangun sebuah advance teknologi. Contohnya kalau nggak jujur gini lah, orang kita, kamu memasang baut 5, kamu kencengin semua, apakah tingkat kekencengan sudah sama? Sudah Pak. Padahal lupa satu. Ngomongnya sudah, tapi bautnya cuma dipasang 4, kayak gitu. Kejujuran diperlukan itu. Kalau di sini disiplin sekali, Dek, semua di industri, ya. Di Perancis, saya di Perancis, Prof Julian di Perancis, saya di Inggris. Mereka salah, langsung mengatakan salah sekarang daripada salah 5 hari kemudian. Karena salah sekarang berarti kita tidak akan membayar uang 5 hari kemudian. Itu kejujuran. Kemudian respect. Kita itu perlu respect. Bangsa kita itu perlu respect. Adik-adik generasi milenial perlu respect kepada apapun yang ada di lingkungannya. Kita kurang tanggung jawab. Tanggung jawab, misalkan menghitung segini, ketahanan materialnya, katakanlah reserve factor, mungkin adik-adik tahu reserve factor 1,2, padahal kenyataannya dihitung 0,9, berarti struktur itu nggak kuat, ya kan, itulah tanggung jawabnya kayak gitu. Jadi masalah sumber daya sebenarnya. Kemudian tingkat kepercayaan otorite kepada industri kita IPTN. Karena dulu adik-adik tahu kita menyewa 600-an bule itu seluruh dunia untuk bekerja di IPTN. Karena kurang manajemen yang bagus dan lain sebagainya. Mereka itu ternyata yang disewa itu ya tidak seperti yang kita harapkan, kualitinya dan lain sebagainya. Malah kalau di sini lulus SMP, di sana gajinya 15.000 pound. $15.000 gitu loh. Jadi kita manajemennya juga nggak bagus, SDM-nya juga bagus, sehingga trust kepercayaan dari otorite kurang bagus. Itulah masalah yang ada di PTN. Tapi setelah Pak Edwin yang dikatakan Prof Julian, kita belum bisa, kita di downgraded, kita nggak bisa mendesain pesawat di atas 20.000 feet, terbang di atas 20.000 feet. Karena perancangan pesawat di atas 20.000 feet, kita perlu air conditioning, kita perlu pressurized system, kita perlu anti-asing system, dan lain sebagainya. Makanya seperti yang dikatakan Profesor Julian tadi, kita ada 219, di mana terbangnya di bawah 20.000. Tidak perlu requirement yang kompleks, seperti anti-icing system, seperti pressurized system di kabin, dan seperti air conditioning system, itulah. Jadi
masalahnya itu prinsip sebenarnya. SDM kita kurang ke level yang international standard waktu itu. Tapi sekarang saya nggak tahu nih Prof sekarang. Itu aja. Oke. Mungkin langsung ke pertanyaan kedua aja Pak. Ada yang mau bertanya lagi? Sebenarnya banyak mau bertanya, mungkin akan kita batasi gitu. Mungkin Pak Irwansyah dari Teknik Mesin Unsia, silahkan untuk memberikan pertanyaan kepada Pak Margono atau ke Prof. Yulfian. Silahkan. Oke, mungkin sambil menunggu Pak Agus, Pak, ini ada pertanyaan untuk Pak Margono. Sebelum Pak Irwansyah di earphone diaktifkan, mungkin ada pertanyaan untuk Pak Margono ini mengenai bagaimana sistem pengaturan tekanan udara dan temperatur di dalam kabin. Karena seperti yang kita ketahui bahwa temperatur dan tekanan di luar pesawat saat terbang sangat rendah. Apakah sama dengan teknologi yang diterapkan pada anti-ice? Ini pertanyaan dari mahasiswa kita Pak Hari Rahmat Putra. Mungkin Pak Margono bisa jawab secara langsung. Ya, oke. Pada saat terbang semakin tinggi altitude atau ketinggian, tekanan udara semakin rendah, gitu. Tapi juga di dalam pesawat juga ikut rendah karena tekanan rendah. Tapi di sini requirement-nya pada perancangan pesawat itu perbedaan tekanan antara luar pesawat dan di dalam pesawat itu adalah kira-kira 7 PSI pound square inch. Kalau di Indonesianya berapa ya? 7 PSI ya. Nah, untuk memaintain perbedaan pressure segitu, kita perlu pressurized system di dalam kabin. Itu ada kontrol sistemnya, dan untuk kontrolnya itu berada di wing pesawat, kontrol sistem untuk mengatur pressurized di dalam kabin sesuai dengan ketinggian. Dan pressurized system itu datangnya dari kompresor blade, kompresor engine. Itu Pak. Oke gitu Pak ya. Oke, mungkin silakan sekarang Pak Irwansyah dari Unsia, silakan untuk memberikan pertanyaan kepada Pak Margono atau Pak Yulfian. Silakan Pak. Baik, terima kasih Pak Dedi Supriyadi selaku moderator. Perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Irwansyah dari Teknik Mesin Universitas Syah Kuala. Pertama, pertanyaan saya ajukan kepada Pak Margono, Prof. Margono. Sudah begitu pakar di bidang kedirgantaraan. Kita juga sudah mendengar tadi secara detail penjelasan beliau, dan sampai yang terakhir penjelasan mengenai IPTN. Saya langsung aja bertanya Prof, mungkin tidak sifatnya teknikal karena tadi juga sudah sangat detail penjelasan dari Prof, mulai dari konsep desain sampai dengan penjelasan ke turbin dan segalanya. Menyangkut dengan kebijakan nih Prof, mungkin bisa sharing juga. Kalau kita lihat awalnya itu kan pengembangan pesawat terbang di Indonesia itu mengacu kepada pengadaan atau konsen ke pesawat jelajah, mengingat Indonesia itu terdiri dari daerah kepulauan. Ini bagaimana perkembangan pesawat yang sifatnya pesawat jelajah ini Prof? Kalau kita berpikir kepada pesawat yang lebih besar tentu membutuhkan SDM yang lumayan besar juga. Bagaimana pengembangan untuk pesawat-pesawat kecil yang bisa menjangkau daerah-daerah terpencil atau daerah-daerah terluar. Mungkin itu Prof mengenai kebijakan. Dan yang kedua Prof, bagaimana kolaborasi riset? Kalau kita dengar saat ini kan BRIN selaku perpanjangan daripada Dikti itu menggalakkan juga adanya kolaborasi riset antara universitas dan diaspora yang ada di luar negeri. Ini juga mohon Prof arahan dan sarannya. Terus selanjutnya pertanyaan kedua ini kepada Prof. Yulfian. Beliau adalah salah satu keynote speaker kita di conference tahun yang lalu 2019. Salam Prof, ini jumpa kembali. Semoga kabar baik Prof.
ini menyangkut dengan 3D composite, Prof. Itu juga cukup menarik perkembangannya. Kita membaca juga teknologi tersebut. Namun kalau kita lihat aplikasinya di aircraft dan juga proses manufakturnya ini, Prof. Terutama untuk mattingnya, untuk proses matting antara yang bagian vertikal itu, mungkin bisa dijelaskan atau bagaimana aplikasi di manufakturnya sehingga mudah dalam fabrikasi. Mungkin demikian, Prof, secara ringkas saja. Terima kasih pada Prof Margono nanti atas tanggapannya dan juga kepada Prof. Demikian. Oke, terima kasih kepada Pak Irwansyah. Mungkin Pak Margono terlebih dahulu akan menjawab pertanyaan dari Pak Irwansyah. Oke Mas, terima kasih atas pertanyaannya. Tentang desain pesawat, kita originally kita desain 2150 itu untuk flight 2 hours, 2 jam. Dimana kalau 2 jam dari Jakarta ke Papua atau Jakarta kemana itu kayak gitu ya, dengan ketinggian dia terbang di atas 20.000, di mana kita perlu teknologi yang tinggi, bahkan memakai flight by wire, jadi penerbangan otomatis, dan di situ kita juga dengan engine yang super power. Engine-nya itu sampai gede karena saya terlibat dalam perancangan engine di situ. Tapi Allah berkehendak lain karena krisis ekonomi dan kita tidak bisa meneruskan sertifikasi, dan mungkin semua pada tahu bahwa kita tergantung pada IMF, di mana ekonomi kita pada saat itu parah sekali dan kita tidak melanduskan biaya untuk sertifikasi. Kemudian dengan perkembangannya IPTN membuat policy dari spoke to spoke, jadi pesawat yang pendek jaraknya dari Pulau, misalkan dari Jakarta Bengkulu, Jakarta Kalimantan, Jakarta itu, kemudian Jakarta yang Solo, Jakarta, dengan teknologi yang lebih rendah tapi bisa dijamin marketable, di mana supply makanan untuk membantu bencana, makanya didesain pesawat yang lebih rendah teknologinya, dengan penerbangan ketinggian di bawah 20.000, dengan tidak perlu protection system, ada icing dan lain sebagainya. Protection masih perlu karena pada saat take off dengan di bawah 20.000 masih ada burung-burung yang terbang, dan ini adalah teknologi material yang disiapkan. Itu yang perlu dilakukan, yang sudah dilakukan oleh IPTN, dan perlu semua adik-adik ketahui bahwa kita perlu orang-orang yang kreatif dan inovatif untuk masuk ke IPTN, untuk membangun IPTN menjadi salah satu center teknologi di Asia Timur. Kemudian dari situ saya kurang tahu perkembangan, tapi ini seperti yang sekarang budgetnya juga nggak ada karena COVID-19, desain A80 ya ditunda dulu oleh Pak Jokowi, mungkin pada dengar, dan di situ ini desain pesawat yang lebih canggih daripada N250, di mana flight-nya juga seperti Boeing 737 dan dimotori oleh Mas Ilham. Gitu. Tapi sayang kita perlu budget yang sangat-sangat besar untuk melakukan desain itu. Ya. Oke. Kemudian apa kita terus yang kedua, research, ya, kolaborasi research. Ya itu yang seperti yang saya katakan, kita perlu orang
ini kayak Profesor Zulfian ya, masih muda udah profesor. Saya yakin Profesor Julian ini punya paten ini karena muda udah profesor dia. Dulu masih waktu di PTN masih kanak-kanak saya sama ya masih profesor dengan semudah itu gitu loh. Ya waktu baru graduate ya. Waktu dulu ya. Betul. Ya. Sekarang udah baru pulang dulu. Kita perlu orang-orang kayak gitu. Dan masalah kolaborasi kita itu saya katakan sekali lagi, kita itu gimana coba pada saat COVID-19 ini kita tahu bahwa kita itu sangat miskin teknologi. Semua udah tahu. Sangat miskin teknologi. Coba saya sangat prihatin membuat infus saja nggak bisa orang Indonesia. Membuat air infus nggak bisa. Apalagi saya tanyakan, adakah riset tentang membuat baut Indonesia atau jarum suntik? Belum ada. Gitu. Jadi kita perlu orang-orang yang kritis dan sekarang presiden baru menyadari bahwa kita itu memajukan negara. Kita tidak cukup infrastruktur saja. Kita harus dibarengi sumber daya, manusia dan teknologi. Sehingga kita maju bersama-sama. Sekarang ini 5 tahun yang lalu sampai sekarang Pak Jokowi hanya memperhatikan infrastruktur, tapi sumber daya kurang diperhatikan dan teknologi tidak diperhatikan. Sehingga kita tahu setelah COVID-19 ini bahwa kita itu miskin teknologi. Kita perlu orang-orang yang hebat, yang muncul di semua lini universitas di seluruh Indonesia. Begitu? Terima kasih, Prof. Masih mungkin Pak Prof. Yupian menambahkan sedikit karena waktu kita juga mungkin sampai jam 17.30 mungkin silakan sedikit ya. Jelaskan sedikit. Jadi waktu kita menentukan pesawat apa yang dipakai itu memang tergantung market, Pak. Jadi kita lihat dulu marketnya. Makanya ada 215 itu untuk remote area dengan take off length yang kecil gitu. Jadi memang semuanya itu harus dari market ya, tidak menentukan bahwa ini kita buat, tapi harus ada marketnya sehingga ada berapa pesawat dibutuhkan baru kita mendesain. Itu aja untuk menambah. Untuk research di mana-mana di seluruh dunia pun, terutama setelah oil price turun, terus ada COVID, itu memang dana research turunlah Pak di mana-mana di semua negara gitu ya, sehingga akan banyak berkurang. Industri besar seperti Airbus pun center research-nya yang di Paris itu tutup 2-3 tahun yang lalu. Jadi memang keadaannya begitu sehingga saya ikut sementara ini jadi timnya untuk roadmap aerospace ya di Indonesia di bagian research. Jadi kemungkinannya adalah untuk di daerah aerospace itu harus di-match-kan antara industri dengan university, Pak. Jadi yang di research itu harus memang datang dari industri begitu. Topiknya seperti apa yang mau di-outcome-kan dan lain-lain sebagainya. Terus nanti disinergikan untuk apa istilahnya operating cost-nya begitu. Bisa industri dari material, application-nya dan lain-lain. Jadi memang nanti arahnya semua ke situ. Tidak lagi sepertinya di aerospace itu semua dilakukan karena keterbatasan dana, tapi memang khusus apa yang ada di industri. Jadi industri datang dengan problemnya yang untuk di-solve begitu. Untuk research ya, keretanya nanti akan ke sana. Yang ketiga, 3D composite, memang pada saat ini memang masalahnya di produksinya Pak. Jadi untuk membuat knittingnya itu memang untuk sebenarnya seperti mesin jahit gitu Pak ya. Jadi sudah di-draft terus di mesin jahitkan begitu. Itu bagus untuk natural fiber, tapi untuk karbon memang harus dilihat lagi bagaimana membuatnya. Dan yang kedua adalah begitu setelah dijahit, bagaimana memproduksinya. Nah ini makanya resin injection jadi primadonanya begitu. Karena kalau misalnya sudah jadi bentuknya disemprot dengan teknologi tertentu menghasilkan barangnya yang jadi manufacturing lebih mudah daripada melalui autoclave atau memakai mold begitu ya, mold yang di pressurize. Itu mungkin singkatnya ya supaya mudah-mudahan menjawab Pak Irwansyah. Oke. Salam sama teman-teman di Unsyah Teknik. Oke, terima kasih Prof. Zulfian.
sebenarnya masih ada beberapa pertanyaan dari para peserta, dari Pak Fernando di Universitas Daerah Mahalin. Mungkin karena waktu yang terbatas, karena kita janji sampai 17.00, sekarang udah lewat 17.26, mungkin bisa langsung direct pertanyaan ke Prof. Margono atau ke Prof. Yulfian, Pak. Yang lain juga bisa, harapan kita ke depan, semoga kita ini bisa berlanjut. Kalau bisa ke depan bisa join kolaborasi riset gitu, Pak ya. Ya, siap. Ya, supaya Bengkulu dengan diaspora itu bekerja researcher di Indonesia dengan diaspora itu bekerja dengan bagus. Yang dengan diaspora itu tadi saya dengan Unsyah itu sudah propose untuk menggunakan, karena Unsyah sudah advance dengan menggunakan itu ya serat pisang. Serat pisang, oke. Jadi saya sudah menunjukkan bagaimana kita buat itulah manufacturing sama desainnya menggunakan serat pisang untuk komposit dengan ekosistemnya. Nah, kalau teman-teman di Universitas Bengkulu ada nggak yang dia ke sini Pak, ke Serat Lantung itu ada pohon khas Bengkulu itu Serat Lantung itu itu bagus tuh Pak. Jadi ya, bisa untuk dipakai untuk aplikasi yang nggak harus pesawat, lain-lain juga bisa. Oke, terima kasih Prof. Margono, Prof. Yulfian atas waktu dan kesempatannya. Selanjutnya karena sudah dikode juga, saya serahkan ke Pak Kaprodi, Pak Agus, silakan. Terima kasih. Sekali lagi terima kasih kepada Prof. Yulfian ya. Ini memang buat diskusi yang menarik ya. Saya sangat yakin ini sebetulnya banyak sekali pertanyaan yang ingin diajukan ya. Jadi karena keterbatasan waktu ya, yang hanya tinggal beberapa menit lagi, maka nanti pertanyaan-pertanyaannya kita tampung untuk kemudian nanti ya, kita berikan melalui email. Kita berharap ya nanti lain waktu kita bisa ketemu lagi dan bisa berdiskusi dengan di dalam lagi sehingga apa yang menjadi tujuan kita ingin perdalam ya, betul-betul bisa lebih dalam ya. Ini kayaknya Pak Margono ceritanya juga sangat menarik ini. Tadi guru-guru Pak Yulfian juga terpaksa mempercepat presentasinya ya. Jadi kami mohon maaf ya, ini kami baru pertama kali mengadakan webinar ya. Jadi kita akan mengadakan lagi dan mudah-mudahan ya kita bisa lebih diskusi dengan lebih bagus lagi. Demikian mungkin acara webinar kita. Terima kasih saya ucapkan kepada seluruh pemateri, kepada seluruh peserta yang telah berpartisipasi pada acara ini. Demikian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Pak. Terima kasih. Terima kasih Prof. Assalamualaikum. Salam. Pak Agus, ya, mungkin kita bisa sesi foto bersama dulu Pak Agus, mungkin bareng-bareng kita screenshot. Sudah ada print screen tadi? Iya, print screen foto bersama lah gitu. Satu, mungkin host bisa memandu gitu. Mohon kita tutup. kita bisa mengaktifkan video, kita akan tutup bersama. Masih ada waktu beberapa. 1, 2, 3. Oke, nih. Terima kasih. Maaf ya ternyata. Terima kasih. Terima kasih.